Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas pelajaran ketujuh, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul adalah manusia pilihan Allah. Tugasnya adalah menyampaikan pesannya kepada manusia. Kepercayaan terhadap Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Mempercayai keberadaan para rasul adalah kewajiban. Setiap umat Islam harus meyakini para rasul sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim yang taat, kita pun harus meneladani sifat-sifat mereka. Ajaran-ajaran yang mereka berikan adalah tuntunan hidup kita agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada materi kali ini yang pertama kita akan membahas tentang Rasul-Rasul Allah. Pada subbab pertama kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Jadi iman kepada Rasulullah ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita ketahui. Di antara yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Jadi iman kepada Rasul Allah ini merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Rasul itu artinya adalah utusan. Jadi Rasul Allah itu berarti utusan Allah. Rasul Allah itu adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama. Wahyu tersebut diajarkan kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Misalnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Nabi Isa mengajarkan wahyu Allah kepada kaum Nasrani, dan Nabi Muhammad menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaum muslimin atau umat Islam. Sebagaimana umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Para Rasul ini mengemban tugas suci dan mulia. Mereka adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah. Setiap Rasul adalah orang yang memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para rasul juga dibekali dengan mukjizat oleh Allah, yang mana mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Jadi intinya anak-anak, iman kepada Rasulullah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya pada subbab yang kedua kita akan membahas tentang nama-nama Rasul Allah. Jadi sebenarnya jumlah Rasul Allah itu banyak sekali, jumlah Nabi juga banyak sekali. Namun kita sebagai umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui nama-nama Rasul dan Nabi yang berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi tersebut yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama, yaitu di antaranya ada Nabi Adam. Kemudian yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, dilanjutkan dengan yang kelima Nabi Soleh. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lot, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Nabi Ishak, yang kesepuluh Nabi Yakub. Dilanjutkan dengan yang ke-11 ada Nabi Yusuf,
ada Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anak nama-nama ke-25 Nabi yang wajib kita ketahui, yang mana yang pertama dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri dengan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai siswa harus mengetahui dan mampu menghafalkan nama-nama ke-25 Nabi tersebut. Karena dengan mampu menghafalkan nama-nama ke-25 Nabi tersebut, maka akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu anak-anak pada materi pertama tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga pertemuan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan semoga dengan mempelajari materi mengenal Rasulullah ini semakin menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.